Assalamualaikum Pak Kholis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kholis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Ya, jadi pada kesempatan kali ini Pak Kholis akan berperan sebagai coach. Kita akan melakukan coaching. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah Pak Kholis lakukan untuk coaching hari ini? Jadi yang jelas persiapan itu yang paling utama. Ya harus perjanjian sama coaching. Oke, kemudian kan di coaching itu ada beberapa kompetensi. Jadi dari kompetensi itu manakah yang ingin Pak Kholis kembangkan? Dari kompetensi coach yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu untuk kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan berikutnya adalah mengajukan pertanyaan. Oh, jadi ketiga-tiganya ini sekali dikembangkan ya? Oh, baik sekali Pak Kholis. Oke. Jadi dari nanti pada saat proses coaching, kira-kira bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin saya observasi atau saya amati untuk Pak Kholis sendiri? Nanti kalau observasi yang spesifik untuk menggunakan. Baik Pak Kholis. Kalau menurut Pak Kholis sendiri, indikator keberhasilan atau ketercapaian dari coaching kali ini itu yang bagaimana? Kalau menurut saya indikatornya yaitu ketika coachingnya itu bisa mengutarakan apa yang menjadi problemnya dan juga bisa mengeluarkan unek-uneknya terkait cara untuk komunikasi. Oke Pak Kholis, dari kompetensi tadi semoga nanti coaching berjalan dengan lancar dan tercapai kompetensinya. Nanti saya akan mengamati saat jenengan melakukan coaching. Semoga lancar dan sukses hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kholis. Siang Pak. Mungkin Pak kesini apa keperluan? Ya Pak, jadi ini saya ingin diskusi terkait dengan permasalahan pembelajaran yang saya alami di kelas Pak. Permasalahan apa itu? Jadi pembelajaran yang saya lakukan ini saya rasa masih belum aktif Pak. Siswanya itu masih belum aktif sebenarnya. Jadi masih ada beberapa siswa yang masih belum sepertinya hadir di pembelajaran yang saya lakukan. Jadi mereka belum, saya rasa itu mereka belum memiliki kehadiran penuh pada saat pembelajaran. Itu dilakukan masalah. Kebetulan saya wali kelas Pak, ini cuma di kelas saya dan ada beberapa siswa. Mungkin dari 16 siswa itu masih ada sekitar 5 orang-orang yang masih belum fokus di pembelajaran. Berarti intinya kan tidak semuanya gitu. Ya Pak, tidak semuanya. Mungkin dari yang paling mungkin Pak bisa penyebabnya. Kemungkinan ya, mungkin mereka kurang tertarik dengan pembelajaran saya lakukan karena mungkin saya terlalu banyak membaca apa yang saya lakukan, kemudian mungkin medianya juga kurang menarik untuk mereka. Jadi mungkin itu salah satu sebab kenapa mereka masih belum aktif untuk belajar. Tapi sebenarnya kan sudah Pak Adif tadi lah kira-kira penyebabnya. Nah untuk kedepannya mungkin Pak Adif punya solusi kira-kira. Ya Pak, jadi saya tuh ingin mencoba pembelajaran yang berbeda dari biasanya Pak. Mungkin saya ingin melakukan pembelajaran yang berbasis masalah atau berbasis proyek agar bisa menarik keaktifan mereka. Jadi kebetulan ini materinya di semester ini atau di ini adalah materi dengan rangkaian listrik Pak. Jadi nanti saya ingin membuat proyek terkait dengan rangkaian listrik. Untuk menjalankan apa yang kira-kira ada nggak hambatan? Hambatannya mungkin ya itu Pak. Jadi kan kita harus mencoba untuk mengenalkan terlebih dahulu konsep rangkaian listrik pada siswa. Setelah itu nantinya kita juga meminta bantuan siswa untuk menyiapkan alat atau bahan mungkin yang bisa digunakan untuk praktek, dan juga mungkin
Nah, makanya karena saya belum pernah melakukan pembelajaran berbasis proyek, mungkin nanti saya harus mencoba mencari contoh atau melakukan literasi dulu terkait dengan pembelajaran berbasis proyek agar nantinya bisa saya terapkan di kelas saya. Oke, berarti nanti ke pembelajaran proyek ya. Iya Pak. Sudah bagus banget istilahnya apa yang Pak rencanakan. Nah, sebelum Pak merencanakan ini, pembelajaran sebelumnya kira-kira kalau disuruh menilai pembelajaran yang sudah Pak lakukan antara nilai 1 sampai 10 itu berarti di posisi berapa? Saya rasa mungkin pembelajaran saya lakukan masih ada di posisi yang kelima. Oke, yang namanya guru kan harus terus belajar. Seperti itu kan tujuannya kan memang untuk bagaimana siswa itu kan bisa paham. Mungkin dari yang sudah Pak Arif identifikasi tadi sudah Pak Arif rencanakan tadi, dan Pak Arif kan juga tahu hambatan-hambatan yang kemungkinan ada seperti apa. Mungkin berikutnya adalah itu Pak Arif, mungkin Pak Arif perlu dukungan atau yang seperti apa? Ya, jadi saya tetap butuh dukungan dari Bapak Ibu rekan sejawat dan juga Bapak Ibu kepala sekolah untuk melakukan kegiatan ini. Nantinya juga diberikan sarana yang saya gunakan di kelas, otomatis saya akan menjabat ke sekolah, dan juga saya butuh masukan dari rekan sejawat terkait apa yang akan saya lakukan. Berarti sudah tergambar dengan jelas seperti itu. Kemudian ini Pak, mungkin ketika Pak Arif melakukan apa yang Pak Arif rencanakan tadi, indikator keberhasilannya seperti apa? Harapannya saya nanti untuk beberapa siswa yang masih belum aktif di pembelajaran itu menunjukkan tanda-tanda keaktifan mereka mengikuti pembelajaran itu. Jadi saya harap mereka akan berpartisipasi secara aktif dalam membuat proyek itu. Berarti kan sudah semua tergambar jelas seperti itu, mulai dari permasalahannya seperti apa, rencana ke depannya seperti apa, kemudian gambarannya pun sudah teridentifikasi seperti itu. Kemudian yang terakhir Pak Arif, mungkin dari yang Pak Arif rencanakan tadi, komitmen Pak untuk melaksanakannya seperti itu. Ya, jadi saya harus berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang aktif dari pihak pada murid. Saya akan melakukan ini secara bertahap. Jadi di awal nanti saya akan mencoba melakukan pembelajaran berbasis proyek ini. Apabila nanti saya rasa ini berhasil, mungkin akan saya kembangkan lagi dengan pembelajaran selanjutnya yang akan saya lakukan di kelas ini. Betul itu Pak Arif. Istilahnya kan perubahan harus terus berinovasi. Ya, yang menyajikan pembelajaran yang bisa bermanfaat untuk siswa. Itu kan memang kita sebagai guru kan tujuannya kan ya siswa itu pintar, seperti itu ya. Berarti saya patut mengapresiasi Pak Arif karena Pak mau terus berefleksi dan juga berinovasi. Nah, perlu guru yang seperti ini. Kalau gurunya semuanya seperti ini, ya murid-muridnya bisa wah. Oke, mungkin itu saja Pak Arif. Ya, mungkin ada lagi yang mau Pak Arif sampaikan? untuk saat ini mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak. Semoga nanti apa yang sudah kita bicarakan tadi, apa yang sudah kita diskusikan bisa Pak Arif eksekusi. Nah, semoga nanti hasilnya seperti yang Ya. Terima kasih. Saya pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekali Pak Polis, coaching hari ini sudah kita lalui dan hasilnya berjalan sangat lancar ya. Kalau menurut saya coaching pelaksanaan coaching tadi sangat bagus sekali sesuai dengan alutsista, jadi sudah menerapkan alutsistanya. Bagaimana perasaan Pak Polis kali ini? Alhamdulillah, sebenarnya setelah kita melaksanakan coaching tadi, ya saya bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Arif tentang kelusannya seperti apa, problemnya seperti apa, terus juga tidak lanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi tadi sudah saya amati inti kompetensi dari coaching sudah Pak Polis semuanya ya, dari mulai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah berbobot sekali.
kalau bisa saya rank 1 sampai 4 sudah di angka 4 Pak Kholis. Nah, jadi sudah baik sekali. Pada kedepannya semoga lebih baik lagi. Untuk hari ini terima kasih banyak atas kerjasamanya Pak Kholis. Lain kali bisa kita lakukan coaching lagi nanti barangkali ada teman atau rekan sejawat yang ingin minta bantuan gitu. Terima kasih Pak Kholis. Sama-sama. Terima kasih juga sudah memberikan masukan presentasi apa yang sudah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iva. Yang Pak Alif. Jadi kali ini Bu Iva akan melakukan coaching ya Bu ya? Ya. Nantinya saat melakukan coaching, Bu Iva pasti akan memenuhi beberapa kompetensi inti terkait dengan coaching. Bu Iva masih ingat apa saja Kompetensi dari coaching nanti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, tepat sekali. Jadi kompetensi inti dari coaching adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Harapannya nanti Bu Iva saat mendengarkan hadir secara penuh bisa fokus pada coachingnya. Terus juga saat mendengarkan aktif nanti harapannya Bu Iva bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coaching. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan coaching tersebut. Baik, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira Bu Iva ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Tentunya semuanya Pak. Jadi saya ingin ketiga kompetensi itu dapat saya kembangkan dari mulai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya ingin ketiganya dapat berkembang seperti itu. Ya, terus bagian mana dan nanti yang Bu Iva inginkan untuk saya amati dari ketiga kompetensi tersebut? Saya ingin Pak Alif lebih intens atau mengamati pada bagian pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu. Ya, baik. Jadi kalau dari penilaian Bu Iva sendiri terhadap apa yang akan saya amati atau akan kita kembangkan terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot, bagaimana penilaian Bu Iva terhadap kemampuan Bu Iva dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan agar nanti saya bisa mengidentifikasi permasalahan dari coaching. Jadi sudah saya siapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Semoga nanti saya bisa melakukan identifikasi dengan baik dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sehingga nanti coaching bisa mengungkapkan semua permasalahan dan dari coaching sendirilah alternatif pemecahan dari permasalahan itu dapat muncul seperti itu. Baik, Bu Bari sudah terencana. Harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan ini nantinya seperti apa harapannya? Harapannya coaching bisa menyampaikan masalahnya dengan perasaannya penuh, jadi tidak ada paksaan. Kemudian coaching bisa menemukan alternatif pemecahan masalah dari permasalahan coaching sendiri dari diri coaching seperti itu. Baik Bu, kira-kira sudah terencana dengan baik. Selanjutnya selamat melaksanakan proses coaching. Terima kasih Pak Alif. Ya. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Pak Alif. Tumben-tumbenan ini ada apa ya Pak Alif? Yang namanya obat-obat ada caranya. Oh gitu. Ibu ada yang bisa saya bantu? Gini, beberapa waktu terakhir ini saya ada sedikit kendala seperti yang saya alami. Kendalanya apa ini kira-kira? Di beberapa kelas, terutama yang anak kelas 2. Ternyata ketika saya melakukan pembelajaran seperti biasa itu, ternyata ya akhir-akhir itu mulai muncul apa itu pelajaran saya. Kalau menurut Pak Kholis ini, kenapa
pembelajarannya Pak Hafiz itu apa? Kenapa ini bisa? Awalnya itu saya juga heran, biasanya loh kan biasanya itu nggak tidur gitu loh. Nanti tiba-tiba akhir-akhir ini kan aku tidur seperti itu. Ternyata kalau tak lihat-lihat lagi, yang tidur itu ternyata itu ya bisa dibilang anak-anaknya sering. Nah mungkin akhir-akhir ini karena pas babnya itu adalah bab yang ya kalau saya kan pelajaran fisika, apalagi akhir-akhir ini itu babnya itu ngitungnya itu semakin rumit. Susah ya? Nah semakin susah. Kira-kira Pak Holis sudah pernah mengajak anak-anak untuk berbicara atau Pak Holis sudah bertanya tidak kenapa kok anak seperti itu? Ya sudah Bu, jadi yang saya lakukan ketika nanti besok kalau nanti saya ajak ngobrol seperti itu ya. Tidurnya tidur beneran apa mau tidur kira-kira? Ya awalnya sih ya memang nggak ada niat tidur karena leye-leye kepala ditaruh di apa jadi disadarkan di meja lah tiduran. Jadi Pak Holis akhir-akhir ini anak-anak pada saat belajar dari Pak Holis ini mulai ini ya tidur atau tidak mengikuti seperti itu ya. Kalau menurut Pak Holis, kira-kira apa yang akan Pak Holis lakukan agar kedepannya ini anak-anak tidak tidur atau tidak lele-lele seperti itu lagi pada saat belajar dari Pak Holis? Karena apa? Ketika anak-anak itu kan sudah saya tanya dari hasil ngobrol dengan anak-anak itu ya ada beberapa anak-anaknya bilang Pak karena susah ngitungnya Pak, susah ngitungnya terus ya karena susah dia tuh nggak pede akhirnya ya sudah dia menyerah. Dan yang kedua ya karena banyak ngitungnya tadi sehingga mau nggak mau dia itu merasa bosan seperti itu. Jadi anak-anak merasa tidak bisa, anak-anak merasa bosan, akhirnya mereka tidur, mengalihkan mengikuti pelajaran tadi. Kemudian kalau sudah Pak Holis sudah tahu ini penyebabnya apa yang akan Pak Holis lakukan? Dari hasil itu tadi saya berencana seperti itu karena memang mempunyai apa-apa. Ya memang hitungnya memang lumayan karena ketika anak-anak punya basic matematis yang kuat memang akan kesulitan. Nah untuk menanggulangi itu selain juga untuk menumbuhkan motivasi siswa, saya itu rencananya pengen tak selingi. Karena apa? Karena ketika pelajaran fisika hanya itu tanpa ada selingan, biasanya saya selingi pakai aplikasi jadi ada praktik virtual bisa diakses lewat laptop atau seperti itu. Berarti kan sudah rencananya sudah sangat menarik itu kalau menurut saya jadi biar anak-anak tidak bosan, biar motivasi mengikuti pelajaran anak-anak juga nanti tumbuh atau semangat jadi mereka tidak hanya berpikir saya tidak bisa, tapi dengan aplikasi itu mungkin nanti mereka akan berusaha karena kan medianya baru ini gitu Pak Holis ya. Nah kira-kira apa yang bisa Pak Holis lakukan untuk memastikan ini agar anak-anak yang tadi beberapa anak yang tadi untuk bisa aktif mengikuti metode yang akan Pak Holis lakukan nanti? Ya jelas yang saya lakukan ya memvariasi pembelajaran yang kira seperti apa. Selain menggunakan aplikasi PET tadi, saya juga berencana untuk pakai seluruh pembelajaran dari YouTube. Karena untuk ilmu pelajaran fisika, kalau cuma menghitung saja tanpa tahu penerapannya dalam hidup sehari-hari seperti apa, nah itu kan dia membosankan juga. Karena itu. Terus adakah kalau menurut Pak Holis sendiri adakah kendalanya nanti ketika itu akan diberikan ke anak-anak? Kira-kira ada kendalanya agar anak-anak bisa lebih maksimal lagi? Kendala kalau menggunakan aplikasi itu kendalanya ya mungkin dari perangkatnya. Karena dari HP bisa, cuma kan tampilannya ini kan kurang maksimal. Iya, seperti itu. Terus cara yang Pak Holis untuk mengatasi kendala itu? Nah, caranya yang saya lakukan, saya rencananya itu menggunakan pen. Nah, jadi ketika di dalam pen, anak bisa ngadep komputer satu-satu. Sehingga tampilnya pun space-nya lebih luas, sehingga lebih maksimal daripada sebenarnya dia bisa kurang maksimal dalam segi tampilan.
Berarti kalau menggunakan lab, Pak Polis butuh ini untuk kolaborasi ya dengan guru yang lain. Nah, gimana nanti untuk kolaborasinya seperti apa? Oke, yang jelas ya saya nanti menghubungi petugas labnya dulu terkait jadwal. Takutnya nanti ketika mau saya pakai ternyata sudah ada jadwal dari guru yang lain seperti itu, sehingga ya perlu menentukan jadwalnya seperti itu untuk penggunaannya. Baik sekali Pak Polis ya, ini juga luar biasa. Semoga nanti anak-anak dapat mengikutinya dengan baik. Kemudian kira-kira kapan Pak Polis akan melakukan atau melaksanakan ide ini nanti? Oke, yang jelas karena posisinya sekarang kan cukup ujian. Nanti rencana saya ketika di bulan atau di semester 6, nah itu akan saya eksekusi. Sehingga harapan saya sih yang terjadi ketika pelajaran akhir-akhir ini seperti itu bisa berkurang. Bahkan kalau bisa sudah ada lagi anaknya itu baik sekali Pak Polis. Kemudian komitmennya kan kita sudah membuat rencana, karena tadi sudah menyampaikan beberapa rencana yang akan diberikan kepada anak-anak. Kita kan perlu ini adanya komitmen agar nantinya rencana ini dapat berjalan maksimal atau tidak hanya sekali, tapi kita bisa melaksanakannya terus sampai anak-anak benar-benar bisa berubah. Nah, komitmen sendiri dari Pak Polis seperti apa? Kalau saya kan istilahnya mikirnya gini, saya sebagai guru dan juga sebagai pendidik lah istilahnya. Ya bagaimana caranya kita terus berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama pelajaran saya. Dan supaya apa? Supaya ini nanti tujuannya adalah anak-anak yang bisa seperti ini. Oke, baik sekali Pak Polis ya. Jadi Pak Polis tadi sudah menyampaikan beberapa hal, banyak hal terkait dengan gagasannya dan kapan akan melaksanakan. Nanti kita bisa ini ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan untuk memastikan atau diskusikan apa hasilnya. Jadi Pak Polis kan nanti menerangkan ke anak-anak. Nanti saya bisa diceritani ini bagaimana hasilnya. Semoga nanti apa yang Pak Polis lakukan itu bisa membuka atau membuat anak-anak lebih baik lagi. Gitu Pak Polis ya. Mungkin untuk hari ini seperti itu saja. Nanti Pak Polis bisa melaksanakannya. Kemudian kapan-kapan kita bisa bertemu lagi bercerita. Pak Polis bersedia kan? Bersedia. Oke. Jadi nanti kita bisa sama-sama belajar. Oke, saya juga berterima kasih Pak, karena sudah mau ya istilahnya menjadi tempat curhatan. Sama-sama Pak Polis. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau sudah mengganggu. Betul, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Polis. Alhamdulillah tadi Biva sudah melakukan coaching dengan coachingnya. Berjalan lancar ya Bu tadi ya? Lancar Pak, lancar. Alhamdulillah sudah selesai dan sekarang saya ingin melakukan Ibu melakukan refleksi. Jadi bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam melakukan kompetensi terkait dengan coaching tadi? Kalau menurut saya tadi saya sudah melakukan beberapa kompetensi sesuai dengan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif dan pertanyaannya lumayan berbobot sih menurut saya. Ya, jadi menurut Ibu seperti itu, apa yang membuat Ibu menilainya sedemikian? Kira-kira indikatornya apa saja? Saya tadi sudah mendengarkan dari awal coach cerita, kemudian mendengarkan aktif. Jadi ketika coach bercerita, saya memberikan umpan balik, saya juga bertanya, mengiring untuk identifikasi sampai muncul masalahnya apa, kemudian sampai pada coach sendiri yang menentukan gagasan atau alternatif pemecahannya, kemudian mengajak coach sama-sama untuk berkomitmen terhadap gagasannya tadi, seperti itu. Ya, saya kira sudah baik. Dan boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu ya? Silakan. Jadi dari apa yang saya amati tadi, saya rasa
Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik, sudah nampak kalau kita mulai dari tujuan dari coaching tersebut, kemudian Ibu juga sudah melakukan identifikasi terhadap coaching, sudah membantu coaching menemukan rencana aksi yang bisa dilakukan, dan juga sudah menunjukkan tanggung jawab dari coaching terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, saya kira kompetensi juga yang sudah dilakukan sudah memenuhi atau bahkan sudah lebih dari standar yang kita tuju. Bagaimana pendapat Ibu mendengar penilaian dari saya? Terima kasih banyak Pak Alif karena sudah memberikan penilaian atau observasi tadi dari apa yang sudah pelaksanaan coaching tadi. Terima kasih. Kedepannya nanti saya akan lebih memperbaiki atau saya akan berusaha akan lebih baik lagi kalau pada saat melakukan coaching seperti itu Pak Ali. Iya, Bu. Alhamdulillah prosesnya sudah baik, namun demikian karena untuk lebih meningkatkan kemampuan lagi, ya nanti Ibu tetap bisa sering melakukan latihan atau mengambil referensi contoh-contoh kegiatan coaching untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan Ibu yang sudah baik agar menjadi sedikit lebih baik. Kira-kira tindakan Ibu selanjutnya nantinya setelah melakukan proses coaching ini, apalagi yang ingin dilakukan? Jadi nanti saya akan tetap berkomunikasi dengan coaching terkait dengan gagasan yang sudah disampaikannya. Kemudian nanti mengadakan pertemuan lagi, tindak lanjut dari hasil coaching hari ini, apa yang sudah dilakukan, hasilnya bagaimana. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi saya akan terus berlatih, lihat dari YouTube atau nanti dengan teman-teman rekan sejawat agar nanti kemampuan coaching saya atau pelaksanaan coaching kedepannya dapat berjalan lebih maksimal lagi atau lebih baik lagi. Seperti itu. Saya kira sudah cukup baik. Jadi nanti hasil pengamatan saya akan saya catatkan dalam form supervisi. Sebagai bentuk mungkin saya ingin Ibu menyatakan apa yang didapat dari proses observasi dan juga proses coaching yang sudah kita lakukan ini. Dari proses coaching ini saya sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mengajak coaching untuk dapat menyampaikan masalahnya, kemudian untuk menggiring coaching untuk dapat menentukan atau membuat gagasan-gagasan dari permasalahannya tadi. Jadi alternatifnya bagaimana, kemudian untuk supervisi yang dilakukan kedepannya akan saya jadikan bahan refleksi untuk saya, biar saya lebih baik lagi ke depannya, belajar lagi ke depannya agar nanti lebih maksimal lagi tentunya. Ya Bu, berarti kegiatan kita sudah selesai. Terima kasih banyak. Ibu sudah bekerjasama dalam proses observasi ini. Dan juga harapannya semoga kompetensinya kita semakin meningkat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Perasaan Pak hari ini dulu Pak. Hari ini alhamdulillah Pak, bahagia Pak. Jadi karena suasana cuacanya enak, terus diawali dengan ceria Pak. Jadi alhamdulillah senang. Ya, awali hari ini dengan keceriaan kan seperti itu katanya orang-orang. Oke, begini Pak Alif. Nanti kan Pak Alif kan melakukan kegiatan uji. Oke, Pak Alif berbeda seperti coachnya, nanti Univa berbeda seperti coachnya. Dan persiapannya yang sudah Pak Alif seperti apa? Iya Pak, jadi untuk melakukan coaching nanti saya sudah mempersiapkan. Saya akan mencoba untuk mendengarkan secara aktif apa yang akan disampaikan oleh Iva. Saya juga akan
menyiapkan kemarin sudah berlatih untuk menyiapkan pertanyaan untuk Pak. Jadi nanti dari apa yang saya dengar saya ambil kata kuncinya dan akan saya ajukan pertanyaan untuk menggali solusi atau apa yang menjadi puncak masalah dari Pak. Berarti Pak siap ya waktu itu ya. Insya Allah sudah siap. Kemudian Pak, dari kompetensi coach, potensi apa yang pengen Pak punya? Sebenarnya saya ingin mengembangkan semuanya Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbentuk. Tapi mungkin saya inginnya lebih fokus di mengajukan pertanyaan berbentuk. Jadi saya ingin Bapak nanti melakukan observasi di kegiatan saya dan melakukan Oke, berarti dari kompetensi itu berarti nanti saya fokusnya ke mengajukan pertanyaan berbentuk. Iya. Oke, menurut Pak Alif, nanti indikator keberhasilan ketika Pak Alif melakukan coaching itu nanti seperti apa? Menurut saya indikator keberhasilan saat saya melakukan coaching itu berhasil adalah ketika saya mampu mengidentifikasi apa yang menjadi masalah dari coaching dan juga saya bisa membantu coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi seperti itu. Tempat ini berarti Pak Alif mempersiapkan semuanya. Ya, mudah-mudahan kegiatan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Jadi oke, iya Pak. Oke, jadi ketika Pak Alif nanti melakukan kegiatan coaching, saya nanti akan mengobservasi. Mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa saya kasih juga tertarik. Iya. Baik, terima kasih sekali. Mudah-mudahan kegiatan coaching bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik sih Pak. Makanya saya datang ke sini mau ini ngobrol-ngobrol santai sama Pak Ali. Ada apa Bu? Baik Bu. Oke, jadi begini Pak Ali. Saya kan berhubungan masalah ini. Kemudian saya itu masuk kelas itu cuma 1 jam, 1 jam 4 dalam 1 minggu. Kadang itu juga tidak masuk kelas karena ada masalah-masalah anak-anak sehingga harus insidental untuk individu, ada wali murid seperti itu. Nah, ketika beberapa kali saya masuk kelas itu saya kok merasa pada pembelajaran saya ini kurang begitu berhasil ya. Begini, saya jadi gimana ya Pak Alif ya? Saya rasanya anak-anak itu kok kurang antusias pada saat pembelajaran saya seperti itu Pak. Terlihatnya seperti apa Bu? Jadi apa yang menunjukkan anak-anak itu tidak antusias? Jadi saat saya menerangkan itu anak-anak ada yang ngobrol sendiri, kemudian ada yang beberapa kali itu izin ke kamar mandi dalam rentang yang misalnya satu izin belum balik ada lagi yang izin seperti itu. Kemudian ada yang manajemen juga seperti itu di kelas itu. Nah, saya kan pikir saya 1 jam ini saya kadang anak tidak memperhatikan saya dengan serius ya. Saya pikir seperti itu gitu loh Pak. Makanya kok saya merasanya itu pembelajaran saya kok kurang berhasil gitu. Iya, jadi dari yang ibu rasakan terkait dengan pembelajarannya tidak berhasil. Kira-kira ibu punya rencana apa nantinya untuk membuat agar pembelajaran yang dilakukan ini bisa menarik bagi anak? Jadi saya itu inginnya anak-anak itu pada saat saya mengajak mereka belajar itu mereka antusias, mereka semangat, mereka mengikuti dengan aktif seperti itu. Makanya saya ingin sekali melakukan beberapa hal. Paling mungkin cara saya menilai Pak Alif yang kurang apa diterima anak-anak itu bosan. Karena selama ini itu saya itu lebih banyak ceramah, ngomong seperti itu. Jadi mungkin kurang variasi mungkin ya. Jadi anak-anak itu bosan mungkin Pak Alif. Iya, berarti dari yang sudah ibu identifikasi, kira-kira ibu punya rencana apa atau mungkin ada beberapa atau satu atau beberapa rencana yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut?
Jadi saya akan membuat anak-anak lebih aktif lagi dengan memperbanyak sumber belajar ini ya. Jadi mulai memperbanyak sumber belajar tidak hanya lewat teks atau buku tulisan saja, kemudian model pembelajarannya. Kapan-kapan bisa saya buat model atau dengan game. Jadi nanti pikiran saya itu anak-anak materinya dikasih dengan game, misalkan mencapai TPS atau bisa pertemuan atau gimana gitu ya. Terus apa lagi ya tugasnya mungkin ya nanti disesuaikan dengan kemampuan atau bakat minatnya anak, jadi tidak cuma satu. Jadi anak itu diajak untuk biar mereka itu bisa memilih kayaknya Pak. Kayaknya bisa seperti itu mungkin ya Pak. Iya Bu. Kalau begitu, kalau menurut Ibu dari pembelajaran yang sudah dilakukan saat ini Bu ya, sebelum Ibu nanti melakukan rencana yang akan dilakukan, itu kalau dari skala 1 sampai 10 pembelajaran yang dilakukan sudah sampai mana? Kalau Ibu masih kalau di kelas ya, kalau di kelas itu masih 6 kayaknya. Iya. Terus nanti harapannya Ibu nanti bisa mencapai di level berapa? Ya 8 atau bisa jadi 9, bahkan 10 mungkin nanti. Ya, jadi dari rencana yang sudah Ibu paparkan tadi, kira-kira mana yang menjadi skala prioritas yang akan dilakukan terlebih dahulu untuk mencapai target yang Ibu harapkan? Model pembelajarannya nanti biar saya buat game, kan anak-anak dunia suka game nih sekarang. Kalau nanti saya buat seperti itu, saya desain seperti itu biar anak-anak aktif ikut dalam pembelajaran saya, sehingga materi atau layannya yang saya berikan ke anak-anak itu nanti disampaikan kembali. Terus kira-kira Ibu bisa melakukannya ini dalam jangka waktu berapa lama? Mungkin dimulai minggu depan mungkin Pak ya, karena kan ini anak-anak ujian, terus nanti liburan mungkin saat sudah semester 2 ini awal-awal saya akan coba itu sesegera mungkin semester 2 nanti ya Pak. Baik, jadi sudah disebutkan di depan Bu ya. Terus nanti setelah Ibu coba melakukan dengan model permainan tadi Bu ya, itu nanti Ibu melihatnya keberhasilannya seperti apa? Yang pertama anak-anak antusias, aktif semua, tidak ada yang tidur, tidak ada yang sibuk makan, tidak ada yang sendiri itu tentunya. Terus nanti dari refleksi akhir-akhir pembelajaran anak-anak paham materi apa yang saya sampaikan. Baik. Terus sebelum melakukan rencana itu, kira-kira nanti itu yang harus diperhatikan sama Ibu apa dalam menerapkan rencana yang ingin Ibu lakukan terkait dengan model pembelajaran dengan permainan. Jadi yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan itu kira-kira apa? Yang pertama mungkin saya harus memperhatikan waktu juga, karena kan cuma waktunya 1 jam, jadi saya harus mendesain permainan itu biar cukup waktunya, jadi tidak memakan jam lain. Kemudian yang kekinian atau yang anak-anak suka sekarang permainan apa, saya harus memperhatikan itu juga biar anak-anak bosan. Takutnya nanti aku mau mulai, itu jadi agar anak itu suka yang lagi tren ini apa, saya juga harus memperhatikan itu. Iya betul sekali. Jadi harus ada keterkaitan antara materi permainan tadi dengan materi yang Ibu sampaikan. Iya. Sudah sangat bagus sekali. Terus komitmen apa yang Ibu buat untuk rencana aksi yang komitmennya saya harus segera melakukannya, kemudian mendesain sebagus mungkin atau menyiapkan game atau permainan ini semenarik mungkin agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran yang saya berikan. kira-kira faktor apa Bu yang bisa memperkuat atau memotivasi Ibu dalam menjaga komitmen pelaksanaan rencana aksi? Faktor ya saya mau anak-anak bisa semuanya ikut pembelajaran saya ingin anak-anak itu pada saat belajarnya saya itu tidak ada beban, mereka enjoy aksi, kemudian merasa tidak harus seperti ini, tidak yang saya kamu harus seperti ini, jadi mereka bisa jadi diri mereka sendiri.
Setelah itu tidak lanjut yang akan dilakukan setelah kita melakukan coach ini nantinya seperti apa? Saya akan segera mungkin melakukan gagasan atau yang sudah ide saya sampaikan tadi. Nanti setelah itu nanti kapan-kapan saya mau mengeluarkan cerita ini bagaimana hasilnya nanti gitu ya. Siap. Kami itu dari bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmen ini dengan baik kan Bu? Ya, saya akan lakukan. Nanti diingat kembali ya. Alhamdulillah tadi kemudahan dari BIPA sudah BIPA deteksi sendiri dan sudah menemukan solusi yang akan BIPA lakukan. Saya kira kegiatan coaching kita bisa kita akhiri di hari ini. Semoga sukses untuk melaksanakan kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lim. Pagi Pak. Gimana tadi perasaannya setelah melakukan Ya Pak, jadi alhamdulillah tadi coachingnya sudah berjalan lancar. Saya kira saya sudah melakukan mengajar secara aktif. Jadi saya sudah menerima apa saja yang disampaikan oleh coach saya. Kalau berdasarkan apa yang saya observasi dari hasil Pak Alim tadi dan coaching tadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Iya Pak, silakan. Ya, yang pertama yang jelas setelah saya amati kegiatan coaching dari Pak Alim, kegiatan sudah sangat bagus, sudah berjalan sesuai dengan yang Pak Alim harapkan. Kemudian alur apa ceritanya itu sudah kemudian seperti itu. Terus tadi untuk yang kompetensi yang ingin Pak Alim kembangkan tadi, ketiga dari sudah muncul Pak, terutama untuk yang bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya lihat tadi memang pertanyaan sudah benar-benar berbobot. Sehingga Pak Alim tadi mengajukan pertanyaan berbobot tadi kelihatan kalau coachingnya bisa mengeluarkan unek-uneknya. Jadi mulai komunikasinya bisa keluar sehingga solusi dari permasalahan tadi juga sudah keluar dari pancingan pertanyaan Pak Alim yang tadi yang mengeluarkan solusinya ya dari coachingnya sendiri. Nah itu menurut saya itu sudah sangat baik. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi mungkin untuk kedepannya bisa Pak Alim bisa menularkan kemampuan coachnya ini ke teman-teman kuliah lain. Ya, insya Allah nanti akan saya coba. Kalau menurut saya, kalau harus menilai ya, kalau misal saya disuruh menilai, mungkin dari 1 sampai 10 itu posisi yang Pak Alif lakukan di coaching tadi itu sudah 9 Pak. Bukan bisa 9,5 dari saya. Kerugian ya. Dan itu yang penilaian saya tadi ya. Terima kasih Pak. Oke, bagaimana Pak Alim menanggapi hasil observasi saya tadi? Mungkin ada yang Pak mau Pak sampaikan? Alhamdulillah Pak, saya kira apa yang Bapak sampaikan tadi sudah Bapak lihat yang saya rasakan saat coaching tadi. Jadi saya terima kasih banyak kepada Pak Portfolio sudah melakukan observasi dan melakukan ke saya. Mungkin dari saya sementara itu. Terima kasih Pak Alim. Kapan-kapan nanti kalau ada perlu untuk observasi lagi, mungkin kita Pak Alim coaching dengan teman-teman yang lain, mungkin saya bisa diajak untuk membantu lah refleksi nanti seperti apa nanti yang kita saat membantu Terima kasih. Terima kasih Pak Alim. Mungkin cukup sekian dulu ya Pak Alim ya. Nanti kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.